البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana terakhir kita ambil kemarin adalah seputar larangan kita memakan harta orang lain dengan cara yang batil, baik dengan cara penipuan atau dengan cara mencuri, merampok, membegal atau yang semisalnya. Itu semuanya adalah haram. Kemudian juga larangan mengenai haramnya bunuh diri. Larangan juga mengenai bahwasannya harta manusia hukum asalnya tidak boleh kita mengambil atau memanfaatkannya kecuali sumbernya adalah saling meridhai atau dengan cara yang halal. Kita lihat ayat yang berikutnya, ancaman bagi orang-orang yang melanggar. Itu ayat yang ke-30 dari surat An-Nisa juz yang kelima. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaf'al dzalika 'udwanan wa dzulma, fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allahi yasira." Dan barang siapa yang justru mengerjakan atau melakukan perbuatan tersebut, maksudnya melanggar aturan atau melanggar perkara yang sudah dilarang tersebut, udwanan wa dzulma, dalam keadaan dia melakukannya itu dengan unsur permusuhan dan juga kedzaliman, mengambil harta orang lain atau yang semisalnya. Perhatikan baik-baik, fasaufa nuslihi nara, maka kelak kami akan tampakkan orang tersebut ke dalam neraka, masukkan ke dalam neraka. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira, yang demikian itu bagi Allah Ta'ala sangatlah mudah. Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang ke dalam neraka itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bagi orang-orang yang layak untuk dimasukkan ke dalam api neraka tersebut. Qala al-mufassirun atabahumullah, perhatikan baik-baik dalam tafsirannya itu, wa man yartakib ma nahallahu anhu min akhdil mal al-haram kas-sarqah wal ghasb wal ghish mu'tadiyan mutajawizan hadd asy-syar' fasawfa yudkhiluhu Allahu nara yuqasi harraha wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Artinya, barang siapa yang justru melanggar perkara yang Allah telah larang berupa mengambil harta yang haram dengan cara apa? Mengambil harta dengan cara yang haram seperti mencuri, mengambil tanpa izin, merampok atau yang semisalnya, menipu, dalam keadaan dia dengan tindakan kriminalitas dan kejahatan tadi dan melampaui batasan syariat, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan masukkan orang tersebut ke dalam neraka, yang mana neraka tersebut membikin kering. Na'am barakallahu fikum, panasnya api neraka tersebut. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira, yang demikian itu bagi Allah Ta'ala termasuk perkara yang mudah. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, ini berarti renungan kembali untuk kita semuanya agar jangan bermudah-mudahan mengambil harta orang lain atau mengambil harta kaum muslimin terutama dengan cara yang batil. Jangan. Upayakan semuanya didasari dengan cara yang baik, cara yang halal atau yang semisalnya, karena ancamannya sangat berat, yaitu neraka, wal iyadu billah. Kita lihat di sini. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "In tastanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Artinya, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, perkara-perkara yang sudah dilarang,
Niscaya kami, kata Allah Ta'ala, akan mengampuni dosa-dosa kalian dan akan memasukkan kalian ke dalam surga yang penuh dengan kemuliaan. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Jadi kesimpulannya, nah, barang siapa yang dia meninggalkan atau menjauhi dosa-dosa besar, perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang, dia jauhi, dia tidak mendekati perkara tersebut, atau dia tidak melanggar perkara yang Allah Ta'ala haramkan tadi, balasannya apa? Diampuni dosanya, digugurkan, sekaligus Allah Ta'ala masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tempat yang penuh dengan kemuliaan. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah, in tabta'idu ayyuhal mu'minun an kaba'irid dzunub kal isyraki billah wa 'uquqil walidain wa qatlin nafsi bighairil haqqi wa ghairi dzalik nukaffir 'ankum ma dunaha minas saghair wa nudkhilkum mudkhalan karima wa huwal jannah. Masyaallah. Artinya, jika kalian wahai segenap kaum mukminin menjauhi dosa-dosa besar seperti apa? Berbuat syirik kepada Allah Ta'ala, al-isyraku billah. Karena al-isyraku billah, berbuat kesyirikan atau mensekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, merupakan apa? Nah, barakallahu fikum, merupakan dosa besar yang paling besar. Suatu ketika Rasulullah pernah mengkabarkan kepada segenap para sahabat, ala ukhbirukum bi akbaril kabair, apakah kalian mau aku tunjukkan dosa-dosa besar yang paling besar? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka segenap para sahabat mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan, al-isyraku billah wa 'uququl walidain ila akhir hadis. Di antaranya apa? Al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mensekutukannya, menduakan Allah Ta'ala dalam beribadah. Kemudian apa? Wa 'uququl walidain, 'uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Hati-hati. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang durhaka, bangkang, nolak, bantah, berani sama orang tuanya. Hati-hati. Kita semuanya tanpa orang tua dulu apakah ada kita? Bisa dikatakan enggak ada. Tanpa orang tua kita enggak ada. Apalagi tanpa ibu kita enggak muncul. Nah, oleh karena itu hargai, hormati, berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu. Sudah kita lewati hadisnya apa? Hadis yang sahih. Nah, barakallahu fikum, yaitu hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Apa kata Rasulullah? Qala ummuk. Qultu summa man? Qala ummuk. Qultu summa man? Qala ummuk. Qultu summa man? Qala abuk. Artinya apa? Di sini ditekankan, diulang 3 kali. Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya?" Apa kata Rasulullah? "Ibumu." Kemudian siapa? "Ibumu." Kemudian siapa? "Ibumu," sampai 3 kali diulang. Kemudian siapa ya Rasulullah? "Bapakmu." Di sini menunjukkan bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua sangat ditekankan, terutama ibu. Barakallahu fikum. Na'am. Ibu kita yang pernah mengandung kita, yang pernah membawa kita kemana-mana ketika posisi dalam keadaan berada di kandungan, kemudian merawat kita. Setelah kita dilahirkan, enggak dibiarkan begitu saja. Disusui, kemudian dirawat, kemudian dimandiin, kalau nangis digendong, bayangkan. Coba, setelah besar durhaka, sangat disayangkan. Barakallahu fikum. Na'am. Hormati, berbakti kepada kedua orang tua. Ibu, barakallahu fikum. Biasanya orang-orang kan berani sama ibunya. Sama bapaknya takut dia, sama ibunya berani, jangan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, dua-duanya jangan seperti itu. Sama ibunya sami'na wa ta'na dalam perkara yang baik. Sama bapaknya pun juga sama. Karena bapak ini yang mencari nafkah, mencari ma'isyah. Paham ya? Untuk menghidupi keluarga tadi. Ibu, anak, bapaknya yang mencari ma'isyah, yang mencari nafkah. Oleh karena itu hormati dua-duanya. Walaupun yang paling ditekankan adalah ibu. Bayangkan, ketika hamil kira-kira bagaimana? Kita enggak merasakan. Yang merasakan perempuan. Ketika melahirkan bagaimana? Bisa dikatakan setengah hidup, setengah mati. Ketika belum berojol ya, belum keluar itu ya. Nah, ketika belum keluar bagaimana? Coba bayangkan. Di dalam kandungan selama kurang lebih 9 bulan. Dibawa kemana-mana, letih dan capek, dia pun bersabar. Tapi ketika dilahirkan bagaimana? Banyak orang-orang yang durhaka.
sampai membunuh ibunya karena enggak dikasih uang, enggak dikasih uang jajan, berani sama ibunya dibunuh, bayangkan. Allahumma musta'an. Hati-hati. Ini sebutkan al-mufassirun asbahumullah seperti berbuat syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Jauhi. Wa qatlin nafsi bi ghairil haqq, dan membunuh jiwa tanpa ada unsur kebenaran. Berarti kalau ada unsur kebenaran boleh, na'am. Kalau ada unsur kebenaran kita boleh membunuh, boleh kita tumpahkan darahnya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih yang sering antum dengarkan dan bahkan antum pernah lewati dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihdaats tsalas. Ya enggak halal darahnya seorang muslim kecuali sebabnya karena salah satu 3 perkara. Pertama apa? An-nafsu bin nafsi, qisas. Jiwa dibalas dengan jiwa. Paham ya? Kemudian kedua, as-sayyibuz zani. Paham ya? As-sayyibuz zani yaitu seorang wanita atau laki-laki yang sudah menikah berzina, dirajam. Halal enggak darahnya? Halal. Yang ketiga, na barakallahu fikum at-tariqu lidinihi al-mufariqu lil-jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya, berpaling dari jamaatul muslimin, yaitu orang yang murtad. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang keluar mengganti agamanya, murtad maksudnya, bunuhlah dia. Inilah 3 sebab yang diperbolehkan kita mengalirkan, menumpahkan darahnya kaum muslimin. Adapun selain ini haram, baik dengan tindakan kriminalitas, kejahatan, membunuh, menzalimi, haram selain 3 perkara tadi itu. Pertama qisas, kedua rajam, ketiga apa? Hukum murtad. Paham ya? 3 ini diperbolehkan. Wa illa haram, barakallahu fikum. Allahul musta'an. Kita lihat di sini, nukaffir ankum, ini balasannya. Kalau kalian mau menjauhi dosa-dosa besar, nukaffir ankum madunaha minas saghair. Masyaallah. Kami akan ampuni yang di bawah dosa-dosa besar tersebut berupa dosa-dosa kecil. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Oleh karena itu para ulama mereka menafsirkan as-sayyi'at itu as-saghair. As-sayyi'at itu maknanya as-saghair, dosa-dosa kecil. Paham ya? Di sini disebutkan kan nih, nukaffir ankum sayyi'atikum as-saghair. Apa maksudnya ya? Dosa-dosa kecil diampuni. Nah, karena kisahnya saat itu ada salah satu sahabat yang dia barakallahu fikum merasa bersalah, mencium salah satu seorang wanita yang bukan mahramnya. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Rasulullah menyarankan agar memperbanyak amalan-amalan salihah, amalan-amalan kebaikan. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amalan-amalan kebaikan itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Na'am barakallahu fikum. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan kalian kepada tempat masuk yang mulia. Maksudnya apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah masuk surga, semuanya terlupakan. Karena surga yang paling rendah saja bagaimana kenikmatannya? 10 kali dunia dan seisinya, lebih dari itu. Itu yang paling rendahnya. Coba bayangkan. Jadi enggak ada orang masuk surga itu iri. Wah, kok ana di sini ya? Ana pengen yang di sana, yang pengen yang di situ. Tidak. Karena masing-masing penduduk surga itu diberikan apa? Kepuasan yang dengan kepuasan itu merasa dirinya yang paling tinggi. Dengan kepuasan tersebut merasa dirinya paling tinggi, padahal masih ada yang tinggi. Surga Firdaus, ya enggak? Tapi masing-masing penduduk surga Allah Taala berikan apa? Kenikmatan-kenikmatan yang penduduk surga itu merasa dia yang paling tinggi. Sehingga enggak ada iri. Enggak ada dengki, enggak ada hasad. Paham ya? Nallahul musta'an. Kenikmatan surga tentunya tiada duanya, barakallahu fikum, apalagi ditambah lagi apa? An-nazar, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan yang ketiga lagi, ridha Allah Subhanahu wa taala. Surga, nazar, ridha. Kalau sudah mendapatkan 3 ini sudah, insyaallah باذنillah itulah sumber ketenangan. Masuk surga sudah merupakan kenikmatan. Kemudian ditambah lagi melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, tambah lagi mendapatkan apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, sudah kami sebutkan berkali-kali kalau ingin melihat, memperhatikan panjang lebarnya mengenai surga, kenikmatan surga dan semisalnya, bisa dilihat di dalam kitab karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, yaitu Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Itu bagus sekali kitabnya. Berbahasa Arab tapi Masya Allah.
mengenai kenikmatan surga bagaimana, ciri-cirinya bagaimana, kemudian kapan waktunya ziarah berkunjung. Surga ada ziarah, ada berkunjung. Kemudian bagaimana wanita-wanita penduduk surga, pelayan-pelayannya bagaimana, umur usia mereka berapa. Enggak ada penduduk surga yang tua. Semuanya sebaya usia muda, bayangkan tuh, Masya Allah. Enggak ada di surga itu janda, semuanya gadis. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, itu kenikmatan surga. Nasallahu azza wa jalla an yaj'alana min ahlil jannah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah taala menjadikan kita termasuk penduduk surga. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Kita ambil berikutnya lagi. Ayat yang selanjutnya yaitu ayat yang ke-32. Ayat yang ke-32 dari surat An-Nisa juz yang kelima ini menjelaskan tentang kita dilarang berangan-angan mengharapkan pemberian orang lain. Jadi kalau kita berangan-angan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan mudah-mudahan si fulan memberi ana hadiah, mudah-mudahan si fulan memberi ana uang. Jangan. Berangan-angan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, na'am barakallahu fikum, murnikan niat-niat kita di dalam apa? Berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mengajarkan ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jangan sekali-kali terpetik di benak antum, wah ana mau belajar biar nanti jadi ustaz, diundang kemana-mana dapat amplop, bukan. Itu enggak boleh, barakallahu fikum. Na'am. Tujuan pertama kali apa kemarin? Talabul ilm, mencari ilmu itu yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Na'am barakallahu fikum. Itulah niat yang tulus. Sebagaimana Al-Imam Ahmad ditanya, "Ya Abu Abdullah," ketika beliau mengatakan, "Al-ilmu la ya'diluhu syai'." Ilmu itu tidak ada satu pun yang bisa menandinginya. Liman sahhat niyatuh. Bagi orang yang benar niatnya. Ditanya, "Ya Abu Abdullah, kaifa tasihhun niyyah?" Wahai Abu Abdullah, bagaimana niat dianggap benar di dalam mencari ilmu? Apa kata beliau? Yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Orang itu meniatkan menghilangkan kebodohan dari diri sendiri baru orang lain. Ingat-ingat ya. Nah, barakallahu fikum, tuluskan niat kita dalam berdakwah, dalam menyampaikan ilmu, dalam mencari ilmu. Jangan gara-gara mengharapkan apa? Wajah manusia. Jangan mengharapkan imbalan manusia, jangan mengharapkan harta manusia. Kalau mau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum, karena kalau kita sudah terkikis niatnya berbahaya sekali. Na'am barakallahu fikum. Kalau berdakwah hanya ingin mengharapkan fulus, mengharapkan uang, ini sangat dikhawatirkan keberadaannya. Kenapa? Karena dia nanti enggak ngajar kalau enggak dapat fulus, gitu loh. Paham ya? Kalau enggak dapat fulus enggak ngajar. Lah kenapa? Lah karena dia targetnya fulus tadi itu. Kalau 3 orang enggak mau ngajar, paling minim 10 orang. 10 orang paling minim ya, karena per orang 100.000. Kalau sudah 10 orang berapa? 1 juta rupiah. Allahul musta'an. Hati-hati barakallahu fikum. Karena ada yang seperti itu, mungkin antum enggak mengenal dan tidak mengetahui, tapi ada yang mereka berdakwah sudah pasang target sekian, kemudian ini menuan itu, baik terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Haram barakallahu fikum berdakwah karena Allah taala. Jangan mengharapkan imbalan orang lain, jangan mengharapkan pemberian orang lain. Paham ya? Tapi harapkanlah pemberian kemudian karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedar meluruskan niat barakallahu fikum, jangan nanti niatnya apa? Nah barakallahu fikum lain daripada yang lain. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Wa la tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibun mimma iktasabu, walin-nisa'i nasibun mimma iktasabn. Was'alullaha min fadlihi, innallaha kana bikulli syai'in 'alima." Masyaallah. Artinya, jangan kalian berangan-angan, merasa iri dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lainnya. Kekayaan, harta, enggak usah iri, enggak usah kepengin, enggak usah kepencut, paham ya? Terus bagaimana? Kita bersyukur dengan apa yang ada yang Allah Ta'ala berikan kepada masing-masing. Caranya gitu. Kenapa? Untuk laki-laki itu bagiannya yang mereka kerjakan sesuai dengan kadarnya, ya enggak? Dalam pembagian warisan laki-laki dapat berapa? Secara globalnya 2 kali lipatnya bagian perempuan. Ya udah enggak usah iri. Karena memang laki-laki lebih besar pekerjaannya, lebih besar perannya. Paham ya? Sampai-sampai nanti ayat yang berikutnya akan kita baca nanti, itu ayat yang ke-34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki itu mereka pemimpin bagi para perempuan. Nah, kita lihat. Walin nisa'i nasibum mimma iktasabn, dan untuk para wanita itu juga mendapatkan bagian sesuai dengan kadar yang mereka kerjakan. Wasallaha min fadlih,
was'alullaha min fadlih. Ini penting sekali ini. Mintalah karunia pemberian itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, minta hanya kepada Allah taala. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta kepada Allah. Apabila minta pertolongan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan minta kepada orang. Nah, barakallahu fikum, minta haram, tasawwul haram. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Baik tasawwul, minta dakwah untuk pribadi haram. Hindari, barakallahu fikum. Nah, Allahul musta'an. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah, kita lihat di sini. Was'allaha min fadlih, mintalah kepada Allah dari keutamaannya. Innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Sesungguhnya Allah taala zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun atabahumullah wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Jangan kalian berangan-angan merasa iri untuk mendapatkan apa yang Allah Taala berikan karunia kepada sebagian kalian atas sebagian yang lainnya. Fil mawahib wal arzak, baik dalam pemberian-pemberian, rezeki atau rezeki-rezeki yang ada, jangan iri. Karena masing-masing diberikan sesuai kadarnya. Ada yang diberi banyak, ada yang beri sedikit, ada yang pas-pasan, ada yang sederhana tapi cukup, ada yang barakallahu fikum sederhana tapi nyaman, paham ya? Macam-macam pemberiannya. Kita lihat di sini. Faqad ja'alallahu lirrijali nasiban muqaddaran minal jazaa' bihasbi amalihim. Sungguh Allah Ta'ala telah menjadikan bagian yang telah ditetapkan untuk para lelaki berupa bagian-bagian sesuai dengan kadar amalan mereka. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu kalau yang mimpin orang perempuan hancur, rusak, bubrah. Paham ya? Itu kalau jadi pemimpin perempuan. Sekarang banyak kan pemimpin perempuan, mulai dari barakallahu fikum pemimpin daerah sampai pusatnya, yang jago jadi pemimpin itu banyak kan perempuan. Hati-hati itu ya. Rasulullah sudah bersabda dalam hadis yang sahih, lan yufliha qaumun walau amrahum ra'ah. Walau amrahum imra'ah. Artinya apa? Tidak akan beruntung sekelompok kaum kalau sudah menyerahkan urusannya kepada seorang wanita. Pemimpin perempuan, hati-hati. Mau di medsos, media sosial kok yang mimpin grupnya perempuan, hati-hati. Nah, barakallahu fikum, biasanya kacau, ribut, paham ya? Kelahi, adu mulut. Mau di WA, Telegram, Instagram atau yang semisalnya, kalau mimpin perempuan biasanya ada kekacauan di situ. Paham ya? Oleh karena itu perempuan yang paling bagusnya memimpin di dalam rumah tangga ketika tidak ada suami. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, memimpin keluarganya, anaknya. Tapi kalau ada suaminya, suami itulah yang menjadi apa? Kepala rumah tangga. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Kita lihat di sini, barakallahu fikum. Qala al-mufassirun asabahumullah wala tatamannau ma fadlallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd fil mawahib wal arzaq wa ghairi dzalik faqad ja'ala Allahu lirrijali nasiban muqaddaran minal jazaa' bihasbi 'amalihim wa ja'ala lin-nisa'i nasiban mimma 'amilna. Dan juga Allah Taala telah menjadikan untuk para wanita bagiannya terhadap apa yang mereka kerjakan sesuai dengan kadarnya. Perempuan ada sendiri, laki-laki juga ada sendiri. Oleh karena itu kalau bagian warisan globalnya apa? Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bagian laki-laki 2 kali lipat bagian perempuan. Enggak usah iri. Itu udah bagiannya itu. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Wasallallahal karim al-wahhab yu'tikum min fadlih badalan minat tamanni. Mintalah kepada Allah, zat yang maha dermawan, zat yang maha mulia, zat yang senantiasa memberikan karunia. Niscaya Allah Ta'ala akan memberikan kepada kalian dari keutamaannya sebagai pengganti daripada angan-angan. Maksudnya kalau cuma mengharapkan angan-angan manusia, jangan, barakallahu fikum. Kerja, paham ya? Kerjaan itu macam-macam bentuknya. Enggak harus tampak-tampakan di hadapan orang anak kerja nih. Pakainya kotor, paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kan orang punya kerjaan itu enggak harus nampak kan di hadapan orang. Intinya dia bekerja. Paham ya? Halal pekerjaannya. Mafhum? Nah, jadi jangan langsung suudzon si fulan enggak pernah kerja kok. Dapat uang dari mana ya? Enggak perlu mikirkan itu. Antum pikir diri sendiri-sendiri gitu loh. Kerjaannya selama halal enggak harus nampakkan di hadapan orang. Wah, anak kerja nih pakaian kotor setiap hari. Paham ya? Ini pakaiannya bersih enggak pernah kerja tapi kok dapat uang ya. Paham ya? Nah, enggak perlu iri, barakallahu fikum. Nah, syukuri masing-masing. Ya, syukuri keadaannya. Karena apa? Karena yang namanya rezeki sudah diatur, tercatat dalam
Lauhil Mahfuz sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa? 50.000 tahun, bayangkan. Sebelum penciptaan langit dan bumi. Jangan sampai ada yang iri. Nah, barakallahu fikum, pakainya bersih, rapi, biarin. Kerjaan enggak harus nampak di hadapan orang. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Nah, kita lihat di sini, daripada cuma berangan-angan, apa tadi? Meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Wa huwa a'lam bima yuslihu ibadahu fima qasamahu lahum min khair. Masyaallah. Allah Ta'ala zat yang lebih tahu dengan perkara yang bisa membenahi hamba-hambanya pada apa-apa yang Allah Ta'ala bagi untuk mereka berupa kebaikan. Bayangkan, gak usah khawatir, semuanya sudah ditetapkan, diatur. Si fulan dapat sekian, si alan dapat sekian, si fulan Masya Allah, si alan Masya Allah, semuanya sudah teratur, gak usah khawatir. Nah, barakallahu fikum, tidak perlu khawatir. Allahul musta'an. Ingat-ingat ya, segera tanbih mengenai virus corona. Nah, yang paling kita berusaha untuk selamat bukan semata-mata selamat dari virus corona ini, tapi selamat dari api neraka. Barakallahu fikum. Naam. Karena belum tentu menjamin orang selamat dari virus corona, selamat dari api neraka. Terus bagaimana caranya? Solusi yang terbaik bukan berarti kita bermudah-mudahan, tetap yang namanya apa? Mengambil kehati-hatian. Paham ya? Menjaga kebersihan, menjaga perkara-perkara yang menjadi sebab yang syar'i atau sebab diperbolehkan. Tapi ingat, jangan terpetik di benak kita selamat dari virus corona kemudian selamat dunia dan akhiratnya. Belum. Paham ya? Tapi selamat dunia dan akhirat biidznillah, walaupun enggak selamat dari virus corona, itulah yang diharapkan oleh setiap manusia. Selamat dunia dan akhirat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau cuman sangat ekstrim, berlebihan, wah yang penting selamat dari virus corona, bukan. Virus corona kita berharap semoga diselamatkan, bahkan diangkat wabah ini ya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, karena apa? Termasuk sumber agar diangkatnya suatu bala atau wabah di antaranya apa? Memperkuat, mempersemangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin jauh. Nah, barakallahu fikum, sampai-sampai Asy-Syaikh Abdul Husain Al-Abbad, nah, barakallahu fikum hafizahullah, beliau berfatwa mengenai apa? Bahkan orang itu semakin ibadahnya kuat, sholat jamaah di masjid, sholat Jumat atau yang semisalnya, itu semoga sebab terangkatnya wabah, bayangkan. Nah, barakallahu fikum, itu melihat situasi, kondisi dan tempatnya. Karena yang namanya barakallahu fikum, masing-masing negara himbauannya berbeda-beda sesuai dengan kadarnya masing-masing. Adapun kalau cuma sekedar barakallahu himbauan kemudian masih bisa berhati-hati dengan cara beribadah dengan barakallahu fikum semaksimal mungkin lakukan, masih ada kesempatan barakallahu fikum. Naam, seperti itu. Dengan cara apa tadi? Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, kita tutup yang terakhir biar pas sampai bawah itu ya. Ayat yang ke-33 dari surat An-Nisa juz yang kelima. Perhatikan baik-baik. Na'am, barakallahu fikum. Wa likullin ja'alna mawali mimma tarakal walidan wal aqrabun walladzina 'aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum innallaha kana 'ala kulli syai'in syahida. Artinya apa? Dan masing-masing orang sudah kami jadikan apa? Ahli warisnya masing-masing. Dari apa yang telah ditinggalkan oleh apa? Kedua orang tua dan kerabat dekatnya. Semuanya sudah diatur. Dulunya sebelum ada penghapus, itu dulu kalau yang mendapatkan warisan itu yang disumpah setia. Wallahi demi Allah dengan sumpah setia kamu yang dapat. Itu baru dapat. Dulunya tapi ya, sebelum turun ayat pembagian masalah warisan. Tapi setelah turun ayat pembagian masalah warisan, ya udah bagian masing-masing sekian, ibu sekian, bapak sekian, istri sekian, suami sekian, paham ya? Laki-laki sekian. Itu setelah datangnya apa? Ayat atau turunnya ayat mengenai pembagian warisan. Dulunya sumpah setia. Udah sumpah setia dapat itu. Kita lihat. Na'am, barakallahu fikum, walladzina 'aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum ini. Dan orang-orang yang telah melakukan sumpah setia kepada kalian, maka berikanlah kepada mereka bagian mereka. Ini dulunya tapi ya. Nanti akan kita lihat tafsirannya. Innallaha kana 'ala kulli syai'in syahida. Sesungguhnya Allah taala menyaksikan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala menyaksikan segala sesuatu. Na'am, barakallahu fikum. Ayo na'am.
Ikhwani fid din, azdani wa azakumullah wa hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lihat di sini qala al-mufassirun asbahumullah wa likulli wahidin minkum ja'alna warasatan yarisuna mimma tarakal walidan wal aqrabun. Masyaallah. Masing-masing salah seorang di antara kalian kami sudah menjadikan warasah itu ahli warisnya. Yang mereka nanti apa? Akan mewarisi apa-apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabat dekatnya. Walladzina tahalaftum ma'ahum bil aiman al-mu'akkadah 'ala an-nusrah wa i'ta'ihim syai'an minal mirath fa'atuhum ma qaddara lahum. Ini dulu ya. Dan orang-orang yang sudah melakukan persumpahan sumpah setia bersama mereka dengan sumpah-sumpah yang sangat kuat untuk menolong dan memberi mereka dengan sesuatu dari warisan tadi itu, maka berikanlah kepada mereka sesuai dengan kadarnya. Ini dulu, disumpah setia dulu. Paham ya? Nah, ini dulu tapi ya. Wal miras bit tahaluf kana fi awal Islam. Ini penting nih. Wal miras bit tahaluf kana fi awal Islam. Dahulu di awal permulaan Islam itu yang mendapatkan warisan tadi dengan cara tahaluf, saling bersumpah tadi itu. Paham ya? Sumpah setia. Summa rufi'a hukmuhu, kemudian diangkatlah hukumnya binuzuli ayatil mawaris, dengan turunnya apa? Ayat-ayat pembagian warisan. Sudah kita lewati kemarin kan? Secara globalnya sudah kita lewati di awal-awal itu. Na'am, barakallahu fikum. Innallaha kana muttali'an 'ala kulli syai' min a'malikum wa sayujazikum 'ala dzalik. Sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang senantiasa mengawasi dan melihat segala sesuatu dari amalan-amalan kalian dan akan membalas kalian terhadap amalan-amalan tersebut. Nasallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin.